Assalamualaikum kawan. Jadi hari ini rencananya saya mau merebus ketupat. Ya, di sini saya sudah menyiapkan 50 buah ketupat yang tadi saya beli ya. Di sini saya sudah menyiapkan 50 buah ketupat dan udah dicuci bersih, dan saya akan merebusnya secara tradisional ala-ala saya. Jadi so tetap ikutin seperti apa prosesnya perebusan ketupat dari awal sampai akhir. Oke? Jadi di sini saya sudah menyiapkan ya, ini beras sebanyak 4 kilo, kurang lebih 4 kilo lah untuk 50 biji atau 50 buah ketupat ukuran sedang ya. Dan ini beras udah dicuci ya, berasnya udah dicuci, serta sudah ditiriskan juga, jadi udah kering ya. Ini beras udah dicuci dan udah ditiriskan itu. Jadi sekarang kita siapkan tambahan untuk campuran berasnya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 sendok makan garam ya, atau kurang lebih 50 gram, dan 1 sendok kapur sirih. Jadi fungsi atau kegunaan dari kapur sirih nanti buat campuran beras ketupat, nanti ketupatnya untuk bisa lebih tahan lama dan tidak lembek, alias agak-agak kenyal gitu deh. Pokoknya lebih mantap. Dan sekarang kita siapkan air ya di mangkok seperti ini. Lalu kapur sirihnya kita larutkan di dalam air. Kita larutkan ya. Kapur sirihnya jangan terlalu banyak juga ya, nanti kurang enak ketupatnya. Jadi yang pas saya pakai ini tadi 1 sendok makan, kurang lebih 15 graman. Kalau sudah larut, kita masukkan garam ke dalam air kapur sirih. Kita aduk ya. Kita larutkan juga sampai larut garam sama kapur sirihnya. Dan kalau garam serta kapur sirihnya sudah larut semua, sekarang kita saring air kapur sirihnya, kita saring ya, biar kotorannya tidak ikut tercampur. Dan sekarang air kapur sirihnya kita campurkan ke dalam beras yang tadi sudah dicuci. Kita aduk pakai tangan ya. Pokoknya kita basahi beras dengan air kapur sirih dan garam. Diusahakan air kapur sirihnya harus tercampur dengan rata ya dengan beras. Oke. Sekarang udah tercampur dengan rata, dan sekarang beras udah siap untuk dimasukkan ke dalam kurung ketupat. Jadi sekarang kita ambil 1 buah kurung ketupat seperti ini ya. Lalu kita buka, ini atasnya, yang paling atas ya, dibuka ini ya. Dan kita isi dengan beras yang tadi kita campur dengan kapur sirih. Kita isi 3/4 ya, 3/4 dari ketupat ini. Nanti lihat. Jadi nanti prosesnya pakai pembakaran kayu bakar ya, cara tradisional. Cukup ya. Dan lakukan semuanya sampai kurung ketupatnya habis pokoknya. Yang udah kita isi, pisahkan ya ke wadah yang lain. Kalau sudah dapat 10 yang diisi dengan beras, kita ikat ya 10-10. Tapi jangan lupa ini penutupnya atau ujung ketupat ini kita masukin ke dalam ini, ke dalam anyaman yang atas. Kita sobek sedikit seperti ini ya, sobek dikit, nah gitu. Lalu kita masukkan ujung ketupatnya seperti ini. Nah, jadi kayak gini ya. Ini tujuannya biar ketupat atau biar berasnya tidak keluar ya. Oh ya, satu lagi, ingat ini pengisiannya itu 3/4 ya. 3/4 bukan berarti sampai segini, tidak. Soalnya ini kan kalau ketupat bawahnya lebih besar daripada atasnya. Jadi 3/4 itu hampir kelihatannya setengah ya, isinya setengah seperti ini ya. Ini kalau di ini 3/4, jadi setengah lebih sedikit lah gitu ya. Oke, jangan sampai kebanyakan ataupun kekurangan. Sekarang kita ikat, ini kan udah 10 ya. Nah, jadi kita ikat per 10-10 ketupatnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pembikinan tungku. Karena saya udah selesai semua ini, jadi sekarang kita bikin tungku untuk perebusan ketupat. Oke.
Oke, jadi sekarang kita siapkan tungku atau kita bikin tungkunya dulu. Dan di sini saya sudah siapkan batu bata ya. Jadi tinggal susun aja, dan ini nanti tempat buat merebus ketupatnya. Jadi kita bikin dulu tungkunya. Kita susun aja ya. Kira-kira seukuran dandang inilah. Oke. Jadi di sini saya sudah siapkan beberapa potong besi ya, buat penahan nanti dandangnya supaya tidak terlalu berat dan tidak terjatuh. Biasanya saya seperti ini ya, dibikin segitiga seperti ini. Jadi untuk tungkunya kurang lebih seperti ini ya. Saya kasih besi, lalu kita taruh dandangnya kurang lebih seukuran dengan batu bata yang telah dipasang. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Dan sekarang kita siapkan kayu bakarnya. Oke, saya mau ambil dulu di belakang kayu bakarnya. Oke, kayu bakarnya cukup segini dulu ya, karena terlalu nanti kebanyakan nggak habis. Kalau kurang masih kita bisa ambil di belakang. Dan sekarang kita siapkan step berikutnya. Jadi step berikutnya kita siapkan sapu padi. Ini adalah bekas panen padi ya, panenan padi. Namanya kalau di tempat sapu ya, ini sapu padi gitu ya. Jadi kalau di tempat saya ini untuk perebusan ketupat, khususnya di keluarga ya. Jadi selalu pakai ini. Ini adalah sapu padi yang nanti kita bakar. Jadi kita ambil abunya aja. Ini untuk menambah aroma ya, aroma ketupat, dan juga warnanya lebih menarik, jadi lebih kemerah-merahan, tidak pucat seperti ketupat-ketupat umum lainnya ya, yang tidak pakai sapu, abu sapu ini. Jadi kalau pakai abu sapu ini hasilnya lebih maksimal. Oke, kita bakar dulu ininya. Nanti kita ambil arang abunya aja. Kalau sudah terbakar seperti ini jadi abu, sekarang kita diamin dulu atau kita dinginkan dulu ya. Jadi sekarang kita siapkan air ya, 3/4 ember, setengah sampai 3/4 ember kurang lebih. Sudah cukup ya. Kita bawa, kita siapkan airnya ya. Dan kita juga membutuhkan wadah lainnya atau ember yang lain, serta saringan. Ya, kalau saya mau pakai ini. Nanti kita kalau udah dingin, abunya kita masukin ke dalam air. Kita masukkan ke dalam air. Kita masukkan semua ya. Lalu kita aduk-aduk. Mau pakai tangan, pakai alat juga nggak apa-apa ya. Jadi si abunya itu kita bejek-bejek ya, biar hancur. Pokoknya abunya kita hancurkan ya. Ini. Kalau sudah, sekarang kita saring. Air abunya kita saring ya. Lalu kita ini ya, kita peras, dan ini adalah hasilnya. Oke, ini udah selesai ya. Sekarang kita endapkan dulu atau kita diamkan dulu. Kita nyalakan sekarang apinya atau kayu bakarnya. Kita masukkan yang kecil-kecil dulu ya, untuk awal supaya gampang nyala. Nanti kalau udah nyala baru bisa kita taruh yang kayu bakar yang besar-besar. Kita kasih juga tetelan kayu ya, supaya gampang menyala. Jadi kalau apinya sudah menyala ya, seperti ini, nggak akan padam lagi. Sekarang kita taruh dandang dan siapkan air. Posisi dandang harus pas ya dengan dudukannya. Kalau sudah pas, kita isi air. Kita isi air setengahnya ya. Setengah dari dandang. Kalau udah setengah atau setengah bisa dikurangi dikit ya. Dan jangan lupa sekarang kita masukkan air abu yang tadi sudah kita bikin ya. Jadi kita masukkan ke dalam air yang dandang tadi. Dan dalam dandang kita masukkan semuanya ya. Tapi kalau ininya jangan ya, banyak yang serbuk-serbuknya, kita buang aja.
Jadinya airnya kita ambil teman seperti ini ya, dicampur dengan air abu. Dan sekarang kita tutup, biarkan sampai panas atau hampir mendidih. Kalau udah mau mendidih, baru kita masukkan ketupat yang mau kita rebus. Oke. Sekarang nyala apinya sudah stabil ya. Jadi untuk apinya harus tetap stabil ya, dalam arti jangan sampai kurang kayu bakarnya, biar apinya tetap menyala sempurna dan cepat matang. Oke, kalau air atau rebusan airnya sudah mau mendidih ya, udah panas lah ya, seperti ini, udah bentar lagi mendidih, kita masukkan ya ketupatnya yang diikat 10 buah, diikat jadi satu, ikatnya yang kenceng ya biar nggak lepas nanti. Sekarang kita masukkan ketupatnya, masukkan. Kalau kurang air kita tambah ya. Lalu kita tutup kembali. Oh ya, untuk lama perebusan ketupat ini kurang lebih selama 4 jam. Jadi kita selama 4 jam itu harus tetap ditungguin ya. Apinya jangan sampai terganggu atau kurang gitu. Jadi apinya harus tetap nyala, nyalanya membara gitu. Biar maksimal dengan 4 jam aja. Oke, kita tunggu. Oh ya, satu lagi. Tiap setengah jam sekali kita boleh lihat ya, ini airnya kurang atau enggak. Kalau kurang air, kita tambah lagi secukupnya. Oke. Harus sabar. Dan sekarang ketupatnya sudah direbus menuju ke 2 jam ya, atau sudah 2 jam lamanya. Oke, sekarang kita lihat. Ini dia. Dan airnya udah agak surut ya. Kita tambah air ya. Cukup, kita tutup kembali, lalu biarkan sampai mendidih. Dan jangan lupa tiap setengah jam sekali dilihat ya, ditengok kurang air. Kalau airnya surut, kita tambah. Oke. Perih banget asapnya. Tapi nggak apa-apa. Ada keasikan tersendiri kalau bikin ketupat, merebus sendiri ya. Jadi kita lihat nanti hasilnya. Ini dia ketupatnya. Mendidih ya. Golak-golak ketupatnya. Oke. Kita masih harus menunggu 1,5 jam lagi untuk menuju ke matang. Akhirnya finali selesai juga. Udah 4 jam ya. Sekarang kita lihat. Kita lihat ketupatnya. Wow. Ini udah saya rebus selama 4 jam lebih dikit ya. Lebih dikit nggak apa-apa, asal jangan kurang. Sekarang ketupatnya kita angkat dan kita siapkan dulu wadahnya. Di sini saya sudah nyiapin wadah ya, ada ember dan juga hayakan untuk nanti wadahnya taruh situ. Dan ada juga ini alatnya ya, pengait untuk mengait ketupatnya. Nanti kita angkat, langsung kita taruh di wadah. Oke, sekarang kita angkat ketupatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan berat ya ini. Akhirnya selesai juga, alhamdulillah. Jadi ini dia ketupatnya sudah selesai saya angkat semua ya. Sekarang kita tiriskan dulu sebentar supaya tidak terlalu panas. Nanti kita gantung atau kita taruh di kayu atau di bambu ya. Ini dia ketupatnya sudah selesai ya, dan udah saya gantungkan di bambu. Jadi tujuannya menggantungkan ketupat ini ya, biar ketupatnya cepat kering atau cepat turun airnya. Itulah kenapa ketupat selalu digantung seperti ini ya, karena kalau digantung ketupat itu tidak cepat basi ya, dalam arti tetap kena angin-angin dan jadi kering. Beda lagi kalau ketupatnya kita taruh di piring atau di wadah, pasti cepat lembab dan cepat basi. Akhirnya finalis selesai juga untuk perebusan ketupatnya ya, dan nanti kalau udah benar-benar dingin kita potong, kita belah seperti apa dalamnya dari ketupat yang saya bikin ini. Oke.
Ini dia ketupatnya sudah dingin ya, lumayan lah ya, udah dikit, sangat-sangat dikit, dan kelihatan ya ketupatnya berwarna agak kemerah-merahan. Ini pengaruh dari apa itu, abu dari sapu padi itu ya, agak merah-merah gini. Beda dengan ketupat yang kalau tidak pakai abu sapu ya, dia akan kelihatan pucat, warnanya cuma putih kecoklat-coklatan doang, atau hijau kecoklat-coklatan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Kita belah ketupatnya. Kita ambil satu, kita belah ya. Belahnya kita langsung di tangan aja. Kita belah ketupatnya. Ini dia dalaman ketupatnya ya. Seperti ini. Kita potong. Potong. Jadi ketupatnya ini sangat padat ya, dan juga kenyal alias empuk gitu ya. Nggak keras gitu. Pokoknya mantap habis. Ini tinggal kita banjur dengan kuah opor atau kuah rendang. Dijamin mantap habis, pokoknya mantul banget. Oke kawan, untuk video cara pembuatan ketupat yang tradisional ala-ala Bagja Vlog sampai di sini dulu. Tentunya saya akan bikin lagi video-video lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri 2021. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.